Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin, pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan tentang bab taqwa untuk seri yang kedua. Pada pembahasan yang lalu, kita mengemukakan bahwa takwa itu adalah bekal kehidupan, merupakan bekal kehidupan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadikanlah takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan ini. Karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa bagi mereka yang berakal. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat fungsi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat ini disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dialah Allah yang akan menjadikannya secara terus-menerus baginya, bagi orang yang bertakwa itu, makhraja, jalan keluar. Jadi problematika kehidupan ada solusi, ada alternatif yang harus dijadikan sebagai landasan untuk keluar dari masalah itu. Makhraja, solusi, jalan keluar. Dalam kehidupan ini, sebagai manusia, kadang-kadang dalam mengolah kehidupan kita mengandalkan kemampuan empirik kita, pengalaman kita, kemampuan intelektual kita, kemampuan jejaring sosial yang kita miliki, kemampuan finansial, kemampuan kehartaan, kemampuan politis yang kita bina selama ini, tetapi kelihatannya itu tidak cukup. Memang kita bisa gunakan, tetapi ada satu kekuatan, yaitu fungsi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya itu para pemirsa, Al-Quran lebih lanjut menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah secara terus-menerus akan memberikan rezeki, menganugerahkan rezeki kepada orang yang memfungsikan takwanya itu min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka-sangka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja takwa itu kalau kita fungsionalkan untuk memperoleh rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Cara kerjanya kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi kita memiliki keyakinan besar, kita percaya kepada ayat Al-Quran ini bahwa rezeki akan datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Para pemirsa rahimakumullah, target institusional, target pribadi bisa jadi tercapai,
Tetapi ketika takwa itu difungsikan, maka bisa jadi melampaui daripada target yang telah ditetapkan. Tim bisa mengatakan sekian targetnya, tetapi fakta di lapangan dengan dukungan ketakwaan melampaui dari target yang ditetapkan oleh tim itu. Pada ayat berikut disebutkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian itu furqanan. Takwa itu berfungsi sebagai pembeda. Mana yang bisa dilakukan, mana yang bisa dilakukan, mana yang bisa ditingkatkan, mana yang belum bisa ditingkatkan. Furqanan, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Bukan itu saja, tetapi wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan terus menutup kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan masa lalu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kesalahan itu tidak akan terdeteksi, tidak akan diketahui oleh orang lain, tidak akan di-share melalui media sosial. Mengapa? Ada yang menutup. Yang menutup itu siapa? Yang menutup itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kerja menutupnya itu kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi kita yakin bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak diketahui oleh orang yang ada di sekitar kita. Wa yaghfir lakum, dan juga Allah akan mengampuni kalian secara terus-menerus. Wallahu dzul fadlil azim. Mengapa itu semua terjadi ketika difungsikan takwa? Pada penghujung ayat disebutkan wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil azim, memiliki kemuliaan yang sangat agung. Oleh karena itu, marilah takwa kita fungsikan, kita hitung sebagai sebuah aset yang bisa membantu kita dalam mengatasi berbagai krisis, dalam mengatasi berbagai kesulitan, dalam mengatasi berbagai problem kehidupan. Dan takwa ini akan bekerja menjadi salah satu solusi, lalu kemudian akan memberikan target-target melampaui dari target yang pernah direncanakan. Semoga Allah menolong kita semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.